Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Eka Lavani, NIM 2341110021134. Akan menjelaskan potret masyarakat Jawa Tengah, khususnya bagian Banyumas sebelum pra-Islam. Yang pertama, kehidupan sosial politik. Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I, yaitu pada abad ke-15. Sementara jalur Kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur, yaitu pada abad ke-14 sampai 15. Setelah kerajaan besar tersebut, setelah dua kerajaan besar tersebut, kerajaan di Jawa Tengah bagian timur mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba dan Kadipaten Banyumas pada tahun ke-16 sampai 19. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari baik Kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa Tengah bagian timur. Oke. Selanjutnya yaitu Om, kenapa? berapa banyak? Om, 2 juta belum. Dalam posisi hanya sebagai sebuah wilayah kabupaten yang berada dalam kekuasaan kerajaan, tidak banyak peran sosial politis yang bisa dimainkan oleh masyarakat Banyumas sendiri. Nah, Wirasaba, khususnya Wirasaba dan Pasir Luhur, selain menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat, yaitu kerajaan, selain itu kondisi geografis wilayah Banyumas yang terisolasi oleh pegunungan di sepanjang utara hingga selatan semakin menjadikan Banyumas tidak strategis untuk menjadi pusat kegiatan sosial politik. Pada waktu itu, padahal dari sisi potensi ekonomi yang bisa dihasilkan, Banyumas adalah daerah yang sangat subur sehingga mampu menghasilkan banyak produk pertanian dan perkebunan. Tidak bisa dikatakan Banyumas sebagai pusat pemerintahan kerajaan dan kondisi geografis serta alamnya yang berupa bebatuan pegunungan dan sungai-sungai besar yang mengitari justru menjadikan Banyumas sebagai wilayah yang memiliki struktur sosial mandiri dan unik dibandingkan umumnya struktur sosial di daerah lain. Bahkan di Jawa, jika di daerah lain struktur cenderung terpengaruh bahkan terhegemomi oleh struktur sosial pemerintah kerajaan dalam kurung keraton, struktur sosial masyarakat Banyumas justru menampilkan karakter yang unik, yaitu yang pertama, cowok yaitu berbicara dengan suara keras, cowok ataupun duak-duak. Nah, intinya berbicara dengan suara keras. Yang kedua, membloak, berbicara dengan berlakak serius apa adanya dan humoris. Jadi orang Banyumasan tentunya tidak dapat menyembunyikan perasaan karena mereka bloak atau senaknya berlakak serius apa adanya dan humoris ya. Humoris banget. Lalu yang ketiga, dablogan atau dablong, senaknya sendiri kalau mengkritik atau berkelekar. Seperti contohnya teman saya, orang Banyumas, dia suka mengkritik juga gitu, seenaknya sendiri juga kadang. Yang keempat yaitu ajiban, bereaksi secara spontan melalui ucapan jika hajatnya terpenuhi. Ketika kita mendapatkan suatu hal yang kita penuhi, kita akan refleks. Jadi misal seperti pada zaman sekarang, anjay begitu. Lalu yang kelima, doblos itu berebut bicara saat mengeluarkan ide. Jadi ketika berada di suatu forum, mereka akan berebut saya gitu. Lalu yang keenam, banyol atau bergurau, orang Banyumasan suka bergurau. Lalu yang tujuh, dopok, ngomong-ngomong mengeluarkan unek-unek ya, mereka sangat suka berbicara untuk mengeluarkan unek-unek. Kedelapan karakter ini tentu berbeda jauh dengan daerah-daerah lain di Pulau Jawa yang umumnya penuh
mengganggu tata krama basa-basi dan hal-hal lain yang terstandarisasi oleh karakter sosial keraton. Lalu yang kedua, kehidupan ekonomi masyarakat. Dari sisi kondisi alam, seluruh daratan di Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujannya yang tinggi. Nah, faktor alam inilah yang kemudian membuat masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik antara satu daerah dalam lingkup desa dengan daerah yang lain. Beberapa daerah yang dikelilingi atau diapit oleh beberapa pegunungan vulkanik serta beberapa dataran-dataran tinggi bahkan cenderung terisolasi dari pengaruh sosial politik dunia luar. Pada masa pra-Islam dan kolonialisme Eropa masuk ke Pulau Jawa, masyarakat hanya bertumpu pada sungai-sungai sebagai sarana penghubung antara masyarakat di satu daerah dengan daerah yang lain. Bahkan jauh pendeknya aliran sungai di Pulau Jawa turut membentuk mata rantai kekuasaan yang ada di rantai kekuasaan yang ada kala itu. Sebagai contoh misalnya aliran Sungai Brantas dan Bengawan Solo yang dijadikan sarana penghubung jarak jauh oleh masyarakat telah berhasil membentuk pusat kerajaan besar yaitu Kerajaan Majapahit dan Mataram. Sementara sungai-sungai yang lain yang umumnya beraliran pendek tidak mampu membentuk relasi masyarakat dalam skala besar, sehingga dari sisi kekuasaan yang terbangun juga relatif kecil lingkup kabupaten. Lalu belum tersedianya sarana penghubung yang memadai pada saat itu menyebabkan masyarakat hanya mengandalkan kondisi cuaca dalam hal ekspedisi hasil pertanian atau perkebunan. Ketika cuaca hujan lebat dan sungai-sungai menjadi deras alirannya, maka ini jelas menghambat distribusi hasil panen masyarakat yang berdampak pada tingkat pendapatan mereka. Pola perekonomian masyarakat Jawa termasuk Banyumas sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad ke-4, di mana kerajaan-kerajaan besar di Jawa ya termasuk Tarumanegara, Mataram, Majapahit, Mataram kuno mulai membentuk jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia seperti India, Cina. Pada masa ini masyarakat tidak lagi mengandalkan sungai sebagai jalur distribusi perekonomian, melainkan juga laut dan berbagai dermaga dan pelabuhannya. Profesi masyarakat juga berkembang, tidak lagi hanya menjadi petani, melainkan ada beberapa yang menjadi pedagang, eksportir atau penguasa kapal angkut barang. Lalu selanjutnya yaitu Islamisasi di wilayah Jateng bagian barat. Yang pertama, peran Wali Songo. Dalam ensiklopedia Islam disebutkan bahwa Wali Songo atau Wali 9 adalah 9 ulama yang merupakan pelopor dan pejuang pengembangan Islam atau Islamisasi di Pulau Jawa pada abad ke-15. Kata wali berarti membela teman dekat dan pemimpin. Dalam pemakaiannya, wali biasa diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah. Sedangkan Songo berarti 9, maka Wali Songo secara umum diartikan sebagai Wali 9 yang dianggap dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebarkan keislamannya di Pulau Jawa. Wali Songo yang berarti Wali 9 sebenarnya jumlahnya bukan hanya 9. Namun jika ada seorang Wali Songo yang meninggal dunia atau kembali ke negeri seberang, maka akan digantikan dengan anggota baru. Songo atau 9 adalah angka keramat, angka yang dianggap paling tinggi. Dewan dakwah tersebut sengaja dinamakan Wali Songo untuk menarik simpati rakyat yang pada waktu itu masih belum mengerti apa-apa sebenarnya agama Islam. Lalu menurut penemuan Haji Bisri Mustafa, sebagaimana diuraikanlah Saifuddin Zuhri, jumlah para wali itu tidak hanya 9, tapi lebih. Lalu sangat sulit untuk melepaskan dimensi mitos dari diskusi mengenai keberadaan Wali Songo dan perannya dalam penyebaran Islam di Nusantara.
khususnya di Jawa. Bahkan tidak jarang opini-opini yang muncul tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, sehingga memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat. Salah satu contoh yang bisa dikemukakan di sini adalah mengenai istilah penyebar agama yang dalam banyak hal sering dipahami bahwa sebelum era Wali Songo, masyarakat di Nusantara belum mengenal sama sekali terhadap ajaran Islam. Padahal di beberapa tempat ditemukan adanya peninggalan sejarah yang membuktikan bahwa Islam sudah lebih dulu masuk ke bumi Nusantara sebelum kedatangan Wali Songo. Kisah tentang Syekh Siti Jenar dan kematiannya juga bisa dijadikan contoh bagaimana sejarah Wali Songo dan penyebaran Islam di Indonesia Gimana Jun? syarat dengan beragam perspektif. Lalu peran wali dan ulama lokal, beberapa wali di daerah Banyumasan juga memiliki peran besar, yaitu menyebarkan Islam, di mana pada waktu itu di sana terdapat agama-agama lain yang sudah melekat di masyarakat, antara lain Buddha, Hindu, ya itu dua tadi. Dari Kamis dan Ahad ya guys. Lalu yang terakhir Islamisasi periode akhir. Islamisasi Jawa jelas tak berjalan lancar atau tak berjalan linear. Jika sejak Islamisasi mulai berlangsung pada abad ke-14 sampai awal ke abad 19 terjadi apa yang disebut sejarawan MC Rickles sebagai sintesan mistik antara tradisi spiritualisme Jawa dengan Islam. Periode selanjutnya yaitu pada tahun 1830 sampai 1930 ditandai dengan meningkatnya polarisasi masyarakat Jawa. Perkembangan ini tak lepas dari dinamika Islam di tingkat internasional, khususnya di Arabia yang memengaruhi proses Islamisasi dan santrinisasi Nusantara termasuk di Jawa. Untuk pelanggan mungkin cukup sekian dari saya. Kurang-kurangnya saya sadar bahwa saya melakukan tugas ini dengan banyak kekurangan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.